Baik, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 13 dari buku paket halaman 223. Jadi soalnya adalah lingkaran L persamaannya diketahui yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 2y min 3 sama dengan 0 didilatasi oleh O 0,0,3. Jadi maksudnya pusat dilatasinya ada di titik asal 0,0 dan faktor dilatasinya atau K-nya itu sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan adalah luas bayangan lingkaran L sama dengan berapa satuan luas. Berarti kalau L itu adalah lingkaran aslinya, maka nanti kita misalkan saja L aksen itu adalah bayangan dari L ketika dilakukan dilatasi dengan pusat di titik O dan faktor dilatasinya atau faktor skalanya sama dengan 3. Nah, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, berarti kita akan tentukan dulu persamaan untuk X aksen dan Y aksen ya. Kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi di sini matriks transformasinya berkaitan dengan dilatasi. Untuk K-nya sama dengan 3, berarti langsung saja matriks transformasinya adalah 3, 0, 0, 3. Ya Dek ya. Kemudian ini kita kalikan dengan matriks XY. Nah, selanjutnya perkalian matriks tinggal baris kali kolom ya. Jadi 3 kali X ditambah 0 kali Y itu sama dengan 3X. Kemudian 0 kali X ditambah 3 kali Y sama dengan 3Y. Nah, ini adalah matriks X aksen, Y aksen. Kemudian kita gunakan prinsip kesamaan dua matriks ya. Berarti elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Maka dapat kita simpulkan rumus untuk menghitung X aksen itu sama dengan 3 dikali dengan X. Lalu rumus untuk menghitung Y aksen itu sama dengan 3 dikalikan dengan Y. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan persamaan lingkaran L aksen ya. Bentuk X aksen sama dengan sekian, lalu Y aksen sama dengan sekian. Ini kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian. Jadi kalau X aksen sama dengan 3X, maka logikanya X itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan X aksen. Nah, ini kita beri tanda dulu. Lalu kalau kita punya Y aksen sama dengan 3Y, artinya Y itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan Y aksen. Nah, berikutnya setelah kita berhasil untuk menemukan X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian, tinggal kita masukkan ya kedua persamaan ini ke dalam persamaan lingkaran L yang diketahui di soal. Jadi nanti kalau ketemu X ya, kita ganti dengan 1/3 X aksen. Kemudian kalau kita ketemu Y, nanti kita ganti dengan 1/3 Y aksen. Jadi untuk L aksen nanti persamaannya adalah, ini langsung aja ya. Jadi kalau X kuadrat, maka X-nya kita ganti dengan 1/3 X aksen dikuadratkan. Lalu ditambah Y kuadrat. Ya, berarti Y-nya diganti dengan 1/3 dikali dengan Y aksen dikuadratkan. Kemudian di sini dikurangi dengan 2Y. Berarti dikurangi 2 dikalikan dengan 1/3 kali Y aksen. Lalu dikurangi 3, kemudian sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya ini tinggal kita rapikan ya persamaannya. Jadi kuadratnya itu kita masukkan sambil tanda aksennya ya untuk X aksen dan Y aksen ini bisa kita hilangkan. Jadi persamaan lingkaran bayangannya atau L aksen itu adalah 1/3 X aksen kuadrat itu sama dengan 1/9 X aksen kuadrat atau 1/9 dikali dengan X kuadrat. Kemudian 1/3 Y aksen kuadrat itu sama dengan 1/9 Y aksen kuadrat atau 1/9 Y kuadrat. Kemudian di sini kita punya min 2 kali 1/3 Y aksen jadinya min 2/3 dikali Y aksen atau min 2/3 kali Y. Lalu di sini dikurangi 3,
kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya supaya bentuk pecahan di sini hilang ya, ini ada pecahan 1/9 dan pecahan 2/3, maka enaknya ruas kiri dan ruas kanan ya bisa diadik kalikan dengan 9. Nah, jadi seluruhnya dikali dengan 9 supaya pecahannya hilang. 1/9 kali x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. 1/9 kali y kuadrat dikali 9 itu sama dengan y kuadrat ya. Kemudian min 2/3y kali 9 itu sama dengan berapa? 3-nya dicoret, 9-nya dicoret, diganti 3. Ya kan? 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti di sini minus 6y. Lalu min 3 kali 9 itu sama dengan minus 27. 0 kali 9 ya sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran bayangannya, yaitu L aksen. Ya, ini persamaannya. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan luas lingkaran. Yang namanya luas lingkaran ya, rumusnya itu adalah pi dikali dengan r kuadrat ya. Jadi pi dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Lah masalahnya di sini yang diketahui itu adalah persamaan lingkaran ya. Berarti kita harus hitung dulu jari-jari lingkarannya itu berapa. Nah, berarti di sini ada beberapa hal penting yang harus adik-adik ketahui ketika kita berbicara tentang persamaan lingkaran. Nah, ini mungkin saya bersihkan dulu ya. Jadi sambil kita mengingat kembali ketika kita belajar tentang lingkaran, khususnya persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran ya. Bentuknya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Nanti A dan B kemudian C itu adalah sembarang bilangan real. Lah nanti kalau diplot ya, grafiknya itu berupa lingkaran. Nah, ini adalah persamaan umum lingkaran. Nah, untuk menghitung jari-jari ya, jari-jari itu simbolnya R. Ketika diketahui persamaan umum lingkaran, maka rumusnya adalah R sama dengan akar ya 1/4 dikalikan dengan A kuadrat, kemudian ditambah 1/4 dikalikan dengan B kuadrat, kemudian di sini dikurangi dengan C. Nah, ini akarnya saya perpanjang ya. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung jari-jari lingkaran ya, ketika persamaan lingkarannya diketahui. Jadi A itu adalah yang nempel dengan X, kemudian B itu adalah yang nempel dengan Y. Kemudian C di sini adalah sembarang bilangan ya, atau istilahnya di sini adalah konstantanya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti kita kembali ke persamaan lingkaran sebelumnya, yang ini X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6Y min 27. Berarti dari persamaan ini kita akan dapatkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi yang nempel dengan X itu adalah nilainya A. Nah, berhubung di sini X-nya tidak muncul ya, berarti dapat disimpulkan A-nya sama dengan 0. Nah, karena kalau 0 kali X itu kan sama dengan 0, sehingga X-nya nggak muncul gitu ya. Kemudian B-nya itu sama dengan negatif 6. Sementara C-nya itu sama dengan negatif 27. Nah, sehingga kalau rumus R tadi adalah akar. Nah, ini sambil kita hafalkan ya. R sama dengan 1/4. Nah, yang ini tadi ya. Nih, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, tinggal kita tulis ulang di sini ya. Sambil kita menghafalkan. 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Berarti nanti kalau kita masukkan angkanya, nah jadinya begini. 1/4 kali 0. Ya kan? 0 kuadrat itu sama dengan 0. Ditambah 1/4 kali B kuadrat ya. Berhubung B-nya di sini negatif 6, berarti kalau negatif 6 dikuadratkan itu ya sama dengan 36 ya Dek ya. Kemudian dikurangi C. Nah, berhubung di sini C-nya itu sama dengan negatif 27, berarti kan minus ketemu minus.
Nah, jadinya plus, maka di sini plus 27 ya. Ini saya perpanjang sedikit. Nah, seperti ini. Maka seperempat kali 0 sama dengan 0. Kemudian seperempat kali 36 itu sama dengan 9. 9 ditambah 27 itu sama dengan 36 ya. Berarti kita punya R-nya itu sama dengan akar 36. Nah, berapa akar 36? Akar 36 itu sama dengan 6. Nah, berarti jari-jari lingkaran bayangannya itu sama dengan 6 satuan panjang. Gitu ya. Nah, sehingga luas lingkaran bayangannya tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi L, oh ya, jangan rancu ya. Di sini L itu maksudnya luas. Nah, luas lingkaran. Nah, jangan rancu dengan yang ini. Kalau ini L di sini adalah lingkaran gitu ya. L aksen itu adalah lingkaran bayangan. Lah kalau L di sini itu luas. Atau supaya nggak bingung, ini saya ganti saja ya. Saya ganti saja. Kita tulis secara eksplisit gitu ya, luas. Nah, berarti luas sama dengan pi kali R kuadrat. Sehingga luas sama dengan pi dikalikan dengan 6 kuadrat. Tadi kan R-nya sama dengan 6. Sehingga luas lingkaran itu sama dengan 6 kuadrat itu 36. Berarti 36 pi satuan luas. Nah, ini adalah jawabannya. Ya. Jadi luas bayangan lingkaran L sama dengan 36 pi satuan luas. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 13 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.